warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Selamat jumpa lagi sahabat channel DMC LSML. Kali ini kita kedatangan tamu penting. Bukan Iya. Tamu yang dulu sebenarnya sudah pernah kita wawancarai pada saat awal-awal pandemi corona. Betul kan, Pak? Betul. Ya. Sekarang tidak berubah dalam suasana kondisi pandemi COVID-19 atau corona sekarang ini. Datang lagi dokter Corona Rintawan. Ya. Kali ini teman-teman sekalian yang ada di rumah, sahabat DMC sekalian, kita akan banyak berdiskusi lah. Ada banyak pertanyaan yang sudah terkumpul. Ya, ngobrol. Ini ada banyak pertanyaan yang sudah terkumpul di email kami terkait ya kalau kita pilah-pilah sebenarnya banyak masalah. Tapi ini sekarang kita pilih yang hanya untuk khusus penanganan, khusus membahas masalah protokol kesehatan penggunaan masker. Sip. Masker. Ini nggak tahu. Nanti semuanya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Pak Dokter, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Masih Capi. Betul. Pak Dokter, corona masih ketemu corona berarti? Masih. Tiap hari. Tiap hari corona ketemu corona. Oh, nggak bosan Pak Dokter ya? Ya tugas. Gini Pak Dokter, Ya. di sini ada banyak masker. Yang Pak Dokter pakai itu mahal berarti? Ya. Kalau yang ini mahal. Kalau kita wawancara gini cukup nggak pakai gini aja? Nah, itu salah itu. Apa ya? Itu maskernya yang salah. Masker Loh, yang ini baik. Nah, tahu dulu syarat maskernya apa? Ya. Syarat masker yang baik itu dia menutup hidung, Hidung ini sudah. nah, mulut, Sudah. ya. Terus dagu. Ini guys ya. Bagian bawah. Nah, Bisa juga dong. berarti salah. Ganti Ini nggak boleh. boleh. Pas itu artinya bukan ukurannya. Ya, tapi ini adalah bahannya yang saya utamakan Pak Dokter. Ya, tapi tidak pas. Ganti. Nggak boleh. Boleh. Masker kain. Karena ini memang punya anak saya kemarin Pak. Kalau kita harus tahu dulu masker kain ya. Masker kain masker kain. ini. Ya. Biasanya untuk apa? Ini juga. Ini biasanya Aman nggak untuk dipakai- kita Pak Dokter? Dipakai untuk awam ya. Hmm. Aman, tapi harusnya yang paling bagus ya 3 lapis. 3 lapis. Bentar. Lapis. Nah, ini Ini- 2 nih. Ini 2 nih. Ya. Ini ada 2 juga Pak Dokter. Ya. Nah, Mungkin ini bukan ini ya? Untuk kasih apa? Betul. Kalau 2 ada tengahnya ini dikasih tisu. Oh, tisu. Sudah Ya. cukup. Itu sama saja dengan Betul. kalau ini. Ya, bisa Bedanya dengan ini. bisa mencegah sampai 70%. Tuh. Ini masker bedah. Ini yang biasanya dipakai untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Kalau Oke. ibu-ibu PKK di rumah cukup pakai ini aja. Ya, nah ini ada banyak masker kain nih. Tadi Nah. masker kain ya. Ini Tuh, tadi. Ini ya. Ini kita khususkan Ini untuk 2 lapis ya. 2 lapis. Namanya 2 lapis. Betul, ini 2 lapis. 2 lapis saudara. 1 ini sama yang depan ada gambarnya polanya. Polanya ini kan bebas Pak Dokter ya. Pas. Sesuai keinginan. Kalau dikasih pola corona juga boleh. Boleh. Wajah saya, wajah sampean boleh. Boleh. Boleh ya. Nggak ngefek, bisa menghalau tuh nggak ngefek ya? Nggak ngefek. Enggak. Untuk imun itu nggak ngefek ya? Enggak. Oke. Biar happy. Tapi nggak bisa dong. Ini Ya, salah ya? terlalu kecil ya. Ukurannya terlalu kecil. Ya. Kecil. Nah, Jadi berarti ini lapis. saya ulang sekali lagi, berarti untuk kain ini adalah untuk awam untuk kegiatan sehari-hari di rumah. Ya, ini juga kain. Tapi Ini kain satu. juga banyak macamnya. Kain. Ya, masker kain itu. Kalau ini kita bilangnya masker apa ya? Ya masker kain biasa lah ini ya. Masker kain ada 1 lapis. Terus ada yang seperti ini. Ya. Ini Ini ada paling yang- murah ya. Paling Iya, murah betul. maksudnya yang dari katun. Jadi yang bagus katun.
dua lapis kan. Dua lapis, ini kasih masker seperti ya, ini. Kakek kasih apa? Tisu. Ya. Oh gini Pak Dokter. Oh iya iya. Ya. Ini bukan Pak Dokter, ini tulisan saya soalnya. Ya. Terus ini dibahas seperti ini. Hah? Ya. Ini yang benar. Saya mau tanya Pak Dokter. Ini kan ada apa? Lipatan-lipatan ini. Yang lipat ini harus di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Ya. Ini Pak Dokter. Apa? Ya. Pak Vino Pak Dokter ya. Seperti ini berarti. Kalau kita gini. Iya. Ini dia tak iya. Oh ini. Settingannya. Iya. Settingan seperti ini kan salah ini dia. Penjahitnya. Wah dia gini. Iya. Iya kan? Oke. Saya pakai ini karena sekarang saya tidak bertugas. Jadi cukup Pak Dokter. Cukup kalau memang tidak tugas menghadapi pasien ya. Iya. Jadi seperti ini, teman-teman sekalian, untuk teman-teman sekalian yang ada di rumah, sahabat diabetes semuanya, ketika kita ada kegiatan sehari-hari di rumah, entah itu belanja atau kegiatan tasakuran atau apa, yang penting tetap jaga jarak. Jarak nih. Seperti ini ya. Ya. Ini jaga jarak, pakai masker ini saja cukup. Cukup. Betul kan? Ada lagi satu yang ingin saya tanyakan lagi, banyak juga saya temui di orang-orang itu seperti ini. Itu nanti. Ini juga masker kain. Ya, ini ada. kita bahas kain dulu. Masker kain dulu. Ini nih yang dijual, ini yang biasanya agak lumayan mahal ya. Dia ada filternya sendiri khusus ya. Terus ini beberapa masker juga dikasih kayak penyaring udara ini. Ada penyaring udaranya. Ya, jadi biar dia tidak pengap juga. Ya, kalau yang masker biasa kan kadang kalau makin tebal kan, iya, makin berat. Nah, ini ada. Kadang ada hawa balik juga tuh. Ya. Sate ya, metunya sate atau apa metunya apa? Ya. Metunya jengkol. Itu memang sebetulnya malah yang bagus kalau kita masker kain kita tiup terus masih ada udara yang keluar, berarti itu kurang bagus. Berarti pori-porinya terlalu lebar lah, daya serapnya kurang bagus. Terus ini sama, tapi kalau yang ini karena kan dia pakai baterai ya, jadi bisa nyala. Canggih Bisa Pak. ada kayak kipas kecilnya sehingga saya kasih lihat dulu ke pemirsa sekalian. Ya. Nah, ini seperti yang dibilang Dokter Corona tadi, ini ada filter khususnya. Kalau yang tipe seperti ini ada semacam kayak blower dong ya, untuk angin, untuk supaya kelembapan di sini udaranya sirkulasinya bagus. Karena mahal itu. Agak mahal. Terserah rekan-rekan sekalian, mau yang seperti yang saya pakai sudah aman, atau pakai ini lebih nyaman lah, tapi Ya, mahal, lebih ya. nyaman dan lebih mahal. Oke Pak Dokter. Kalau itu Ini ya Pak Dokter. ada ini lebih murah daripada itu. Dia ada sama, ada klepnya juga supaya pada saat kita berbicara juga ya ini ya, nggak pengap ya. Nggak pengap juga. Ini, kemudian ini juga hitungannya sama 2 lapis. Jadi yang di dalam 2 lapis seperti ya, ini di sama. dalam dia dikasih filter ini ya. Sebetulnya kalau ini sudah dijual nih. Ya, dijual dia terpisah sudah, ya, ini Oke, dijual, oke. dijual terpisah banyak cukup murah. Terus kalau ini habis, nah ini bisa diganti tisu. Ganti tisu bisa. Ya, Oke. jadi bisa diisi tisu ya kalau Iya, iya, misalnya darurat. Mhm. Jadi ini salah satu contoh ya. Mhm. Jadi ini bisa lumayan nih. Jadi memakai dalam waktu lama itu masih nyaman ya. Tapi memang karena ada ya ini. pemakaian memang untuk masker kain sebaiknya 4-5 jam sudah 4-5 jam standarnya untuk Ya. hasilnya maksimal 4-5 jam kita ganti. Untuk Tergantung masker ya, seperti tergantung ini memang tergantung misalnya ke pasar banyak orang Ya. nggak perlu tunggu
24 jam 5 jam. Pulang, cuci, setrika. Kalau ini kan bisa disetrika Pak Dokter. Bisa. Ini bisa setrika. Kalau ini bisa. filternya saja. Ya, ini kainnya saja. Oh, kainnya saja dilepas. Oh iya. Jadi kalau untuk kain memang konsumsi misalnya untuk keluar rumah, permasalahannya memang bukan hanya tipe masker, tapi perilaku tuh harus tahu. Nah, misalnya biasa kan sekarang pakai masker nih, tapi pada saat ngobrol merasa nggak enak, maskernya diturunin. Nggak boleh karena justru pada saat ngobrol keluar malah seringnya kan pakai nih, tapi pas ngobrol nggak dengar opo misalnya dibuka, nah itu salah. Karena tujuannya malah malah yang sering kita lihat malah banyak yang seperti ini. Nah, iya, nggak boleh. Ya. Karena tujuannya supaya dropletnya nggak kemana-mana. Kadang itu orang alasannya itu suaranya tidak jelas seperti ini. Tapi ini tetap berbahaya, membahayakan diri kita sendiri dan orang lain kan. Ada gejala yang kena virus ya, dia bisa menular kemana. Iya. Ya. Sudah. Ini Pak Dokter. Kalau seperti saya ini dari hidung sudah terpenuhi kan? Ya. Terus ini sampai sama di dagu ini ya? Ya. Oke. Nah, gini kan. Pakai ditarik gini Pak Dokter? Ya. Nah, oke ya. Dan sekarang itu perilaku pertama ya. Perilaku tadi yang Pak Dokter cara pemakaian terus pakai buka gitu kan ya. Terus misal yang lupa berbicara dengan mikrofon itu juga kan dilepas ya. Dan mikrofonnya misalnya dipakai orang banyak. Itu juga nggak boleh. Jadi kita selain tahu jenisnya, perilaku yang benar juga penting ya. Jangan sampai digantung. Nah, itu sering juga gitu, seperti itu sering. Nah, terus atau ditarik dagu ya. Dari dagu. Ada yang lebih parah itu seperti ini Pak ya. Ada yang lebih parah seperti ini malah. Tutupi. Ya kan? Sering nih seperti ini. Nah, itu gila. Iya ya, dilindungi kepalanya, di dalamnya dok. Ya, jadi itu perilaku. Jadi Oke. misal, mas pada saat makan nih ya, makan kan pasti lepas. Iya. Nah, pada saat makan. Gak ada yang masker yang bisa misalnya untuk makan terus ada bukanya sendiri gini nggak ada Pak? Kan, tapi tetap dibuka. Oh ya buka juga iya. Betul. Jadi buka makan. Caranya jalan gimana? Nah, kalau makan memang nggak apa-apa makan, tapi masalahnya kan kalau pada saat makan terus ngobrol, makan gimana? Ini sudah dibuka. Nah, pada saat itu droplet kemana-mana. Jadi sebetulnya aku harus jaga jarak kalau memang mau makan jarak teman harus berdiri satu meter, sebetulnya itu yang betul. Kalau atau kalau enggak makan saja. Iya kalau gitu Makan sampai habis, nggak usah ngobrol. Makan sampai habis, selesai ngobrol. itu sama Lagi sih pakai masker. sama saja dengan pendidikan kita pada waktu kecil, usahakan pada waktu makan jangan ngobrol. Betul. Makan selesaikan, masker dibuka, makan selesaikan, tutup, ngobrol lagi boleh. Jadi itu Oke. Ini ada keluhan yang umum ya kita dengar atau banyak kita tahu bahwa kan era pandemi ini sekarang kegiatan olahraga di luar ini banyak dilakukan, bersepeda, jogging, terus siapalah pokoknya katanya ini katanya loh Pak Dokter, olahraga kan mengeluarkan pernapasan yang lebih cepat. Katanya kalau pakai masker seperti ini itu berbahaya. enggak aman. Bener lah, Jadi Pak. penelitian itu aman. Jangan-jangan nanti enak-enak gini lari terus Enggak oksigen kurang, tek. Enggak aman. Jadi saturasi kita kalau pakai masker juga saturasi kalau kita cek pakai alat nggak akan berkurang. Oh. Saturasi final.
kalau misalnya kadar karbon dioksida itu biasanya kan memang masih bisa keluar ya. Iya, iya. Jadi bisa kompensasi dan Iya, memang betul. ya jenis olahraganya juga. Satu penyakit, kalau dia sudah punya penyakit paru-paru ya konsultasi dulu ke apakah boleh olahraga seberapa berat olahraganya. Mau cuma jalan-jalan terus sepeda jogging lah, postingan. Kecuali mungkin kalau di fitness itu beda lagi ya, olahraga seperti sepak bola atau apa itu mungkin memang nanti harus konsultasi. Biasanya itu yang pengaruh, tapi kalau olahraga ringan nggak ada masalah. Bahkan di Singapura ada penelitian ibu hamil yang juga sedang berolahraga juga harus pakai masker. Pakai masker ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian semuanya, ini sudah terjawab oleh Pak Dokter Corona bahwa apapun kegiatan Anda, apapun olahraga Anda, kalau itu masih olahraga jogging, bersepeda, aman pakai masker, tidak akan kekurangan oksigen, ya. Tetapi untuk Anda yang memiliki mungkin penyakit penyerta paru-paru atau jantung, konsultasikan dulu dengan dokter. Seperti itu dok ya. Karena di penelitian banyak di penelitian membuktikan bahwa penggunaan masker tidak menurunkan kadar oksigen dalam tubuh. Oke ya dok ya. Paham mas dulu. Nah, ya. Oke Pak Dokter, sekarang agak meningkat nih, agak lebih berat lagi. Ini masker kain juga Pak Dokter, ya. Kalau lagi ini masker bedah ya. Nah ini masker bedah. Ini masker bedah, terus ini juga masker bedah. Ini yang 3 lapis Pak Dokter ya. Ya. Ini biasanya untuk ini kesehatan kan di rumah sakit. Di rumah sakit pakai ini. Ingat ini hanya digunakan oleh tenaga kesehatan. Kalau dipakai orang awam di rumah atau saudara-saudara atau rekan-rekan sahabat DMC, iman, buspro kan dok ya? Karena pakai masker kain seperti ini juga cukup. Terus selanjutnya ini dok, kok agak kayak ninja. Nah, ini masker respirator namanya N95, KN95 ya. KN95. Ini N95, jadi dia filtrasinya memang sampai 95%. Filtrasinya sampai 95%. Kalau ini yang biasanya memang sama ini. Sama juga. Ini enggak, kalau ini cuma 60 atau 70. 60-70. Jadi ini N95 atau ini sama, sebetulnya setara. Macam-macam dok ya? Ya beda. Ada yang warna hijau yang seperti keong itu dok? Sama, itu juga N95. N95 juga itu ya? Merek Mungkin kita nanti cari ada N95 yang model kayak ini ya saudara? Ya, merek. Jadi sebenarnya masker-masker ini yang untuk respirator yang untuk dipakai untuk tenaga kesehatan. Ya. Itu. Jadi ini sama makanya ini harusnya sekali pakai ya. Ini saudara, ya. Ini KN95. Ini bukan untuk pemakaian umum, ya. Ini bukan untuk pemakaian umum. Ini digunakan oleh tenaga kesehatan, ya. Sama dengan paparan tinggi ya. Ya paparan tinggi kan ya. Betul. Ini tadi sudah masker kain. Nah sekarang kita ya ini mulai ini ya. Kalau ini? Nah ini juga ini sebetulnya ini masker ini modifikasi ya. Modifikasi. Yang ini dulu dong ya? Betul. Ini hanya modifikasi aja. Sebetulnya ini masker pabrik. Murah kayaknya ya, sekitar ya 100 lebih sampai ada yang mahal juga tergantung mereknya. Ya. Terus ini sebetulnya untuk masker snorkeling, cuma modifikasi untuk karena kondisi dimodifikasi ini dikasih konektor, terus dikasih filter. Filter itu ya? Filter untuk bakteri atau untuk virus. Jadi buat rumah sakit ya kalau kita misalnya di ruang isolasi kan selain pakai masker harus pakai Google mata supaya tertutup gitu ya. Ya. Jadi mata supaya tertutup. Ya. Itu misalnya kita juga tahu, nah ini teman-teman apa ya kalau mau pakai masker kain, kemudian pasar atau kerumunan gitu ya, itu sebetulnya perlu melindungi mata juga, makanya perlu pakai face shield. Face shield, oke. Tapi kita akan diskusi nanti ya. Nah ini kalau ini sekaligus kan melindungi
hidung, mulut ya, terus mata juga. Jadi ini cuman kan nggak mungkin nih pakai nih pasar pakai ini kan nggak. Nah, bahaya dong. Bahaya sekali. Bahaya. Oh ya, ini yang kemudian ini ada yang masker half mask ya. Ini Half mask. full. Kenapa kita bilang full face karena memang menutup seluruh muka. Kalau ini yang half mask yang separuh ya. Jadi ini dipakai ya. Nah, Oh, seperti itu dok. ya ini dan ya ini apa namanya half mask. Kenapa gitu separuh muka ya atau half mask? Karena ininya nggak tertutup. Jadi kita biasanya pakai Masih ada lubang, ya, masih ada lubang lainnya. Bogel. Bogel. Kita bogel. Terus untuk bagian dalam ini memang ada filternya nih. N95 juga itu ya. Oke. Ini untuk bernapas bisa karena dia pakai valve ya, pakai katup. Jadi kalau nafas Keluar kalau pas ketika dia nutup. Iya. Ya, maskernya. Jadi, ini bisa kita pakai lebih lama lah ya daripada pakai ini. Ini nggak terasa berat kalau kita pakai dua. Oke. Nah, ini skupnya kita perkecil lagi. Kalau rekan-rekan mungkin ini bukan anu dok ya, bukan semacam apa ya, acuan atau rekomendasi, bukan, tapi ini salah satu pilihan dari kita ya. Kita biasa gunakan pada saat penanganan kita di rumah ya mungkin teman-teman ada yang harus bertugas misalnya mengambil pasien gitu ya. Betul. Karena ini lebih murah dibanding yang ini ya. Ya. Tadi dulu dok, ini berarti teman-teman sekalian, ini adalah hasil modifikasi. Ini namanya snorkel yang biasa digunakan untuk diving, snorkeling, diving, yang menyelam lah. Nah, ini dimodifikasi, diberi snorkel kayak ini bacterial filter, ya, bacterial filter kita taruh di sini. Ini termasuk full mask juga, full mask gini. Ya, tutup. Ya. Kenapa ini menjadi pilihan? Karena pernapasan kita sudah terfilter oleh ini. Pada saat kita inspirasi lewat sini, ya kan? Nah, wajah kita pengganti face shield itu menjadi ini. Nah, ada pilihan lain, rekomendasi dari Dr. Corona. Pilihan lain adalah ini. Ini half mask seperti ini. Ya, kita pakai seperti ini. Cuman pada area mata Ya masih terbuka lah, itu bisa dia gunakan face juga atau kacamata Google. Dilengkapi oleh 2 buah filter. Kalau ini satu filter HME atau filter bacterial filter. Kalau ini dipakai dibersertai dengan 2 filter N95. Terus yang ini Pak Dokter? Ini bedanya apa? Ini sama ini sebetulnya sama seperti ini, dia full face ya. Full face ya. Full face juga. Ya, Ini full cuman, face. bedanya kalau ini kan cuma satu ya. Satu filternya, kalau ini 2. Ada 2 filter. Ya, seperti ini pemakaiannya. Ya. Ada 2 filter ya, 2 filter ini. Dia sama seperti ini sebetulnya pakai katup juga. Jadi pada saat kita Inspirasi. Kita bernafas, mengembus itu berbeda jalurnya. Inspirasi sama ini, Ya. lalu keluar ke sini. Ya, jadi itu yang biasa kita pakai. Oh ya, ini sama ini muncul di contoh. Ini juga Pak Dokter. Ya, ini N95 juga ya. Ini juga N95 sama teman-teman sekalian. Ada bentuknya, lain bentuk aja dok ya. Ya, Seperti inilah, ada 3. tipe ya, Tipe lah. Ini 1, 2, 3. Ini apa ini? sama. N95 juga. Iya. Yang mempunyai filter juga. Oke. Ini teman-teman sekalian. Jadi tapi kita menganjurkan untuk teman-teman di rumah tidak menggunakan masker ini untuk kegiatan sehari-hari. Ini khusus untuk daerah yang berpaparan tinggi, ya, dengan paparan tinggi. Terus satu lagi Pak Dokter, kalau misalnya nih di suatu daerah atau di suatu kampung lah, area yang
di situ ada orang yang terindikasi positif, hasil swabnya positif, dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Apakah perlu daerah di sekitar situ, waduh ini resiko infeksinya tinggi nih, pakai masker N95 semua, perlu nggak seperti itu? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Ya, yang penting dia menjaga jarak, kemudian tetap pakai masker kain. Masker kain juga cukup juga. Cuci Yang penting tangan. ya kan, yang penting orang tersebut harus isolasi ya. Ya, ya, isolasi mandiri. Ya, jadi nggak ke tempat keramaian, nggak keluar rumah dulu sampai dia masa infeksinya selesai gitu. Jadi kemudian kalau ya sementara tidak boleh ada berkunjung ya. Kalau memang ada yang berkunjung memang harus betul lebih dari 1 meter, tetap pakai masker gitu ya. Seperti itu. Jadi nggak perlu terus pakai. Oke. Sudah Pak Dokter? Ya. Ini sudah kita bahas Kemudian semuanya. ya ini satu lagi memang selama pakai masker kain memang yang suka kita gini ya, pegang. Nah, bukan ini gatel ya. Gatel atau miring gitu ya. Nah, Isunya nggak boleh. Jadi kalau kita pegang gini ya harus cuci tangan dulu. cuci tangan. Oke. Iya, tapi. Habis pegang misalnya ini, ini ya kita harus cuci. Jadi supaya apa? Kan kita nanti nggak terkontaminasi, terus pada saat lepas ya. Nah, cara lepas juga harus lewat ini ya. Nggak main comot gini ya. Iya. Jadi emang kalau melepas, jadi supaya kita nggak kontak bagian depan nih, kalau pakai kain. Ya biasa. Atau kalau pakai yang berjilbab ya talinya ya, talinya di apa? Dilepas dulu yang belakang, baru di. Kemudian sesering mungkin kalau bisa Jadi seperti ini ya. Ya. Ambilnya. Ya. Udah asal. Bye. Oke Pak Dokter. Kita sudah mulai yang penggunaan masker kain sampai meningkat penggunaan masker N95 dan masker bedah sampai akhirnya yang paling Yang paling canggih ya. yang saya bilang ini paling berat. Berat karena apa? Sudah menutupi semua wajah kita, terus ya penggunaannya memang dikhususkan di rumah sakit gitu Pak Dokter ya. Ya. Oke. Yang penting kombinasi itu tetap harus dilaksanakan protokol kesehatan tuh satu paket ya, dari kerumunan. Hindari kerumunan, jaga jarak, pakai masker, selalu rajin cuci tangan. Nggak bisa cuma salah satu, nanti kita akan bicara lagi Iya. lainnya. Tapi misalnya, oh saya sudah pakai masker tapi masih bergerombol, terus nggak jaga jarak, ya, terus nggak cuci tangan, ya sama aja. Karena kalau hanya mengandalkan pakai masker, kita nggak jaga jarak, virus masih bisa lewat mata, ya kan? Iya. Terus kalau bergerombol gini kan paparan semakin tinggi ya, Iya, betul. apalagi temennya nggak pakai, nah, kan lebih tinggi lagi. Oke. Ini Pak Dokter, ini mungkin sampai di akhir sesi, ini kesimpulannya Pak Dokter. Kesimpulan yang ingin saya dapat dari dokter corona itu adalah berapa sih presentasi misal Pak Dokter, saya sama Pak Dokter atau dengan teman-teman lain tanpa masker dua-duanya, atau misalnya satu pakai masker, satu gendeng nggak belum ya, atau sama-sama orangnya mematuhi protokol kesehatan, dua-duanya pakai masker. Kira-kira presentasinya beberapa penelitian bilang kalau sudah nggak pakai masker ya hampir 100% lah ya pasti terpapar. Oh gitu ya, gendeng soalnya. Iya, terus kalau salah satu misalnya yang sakit, nanti dia sudah 70% tidak mengeluarkan. Jadi kalau kita mau sama-sama pakai masker bisa sampai levelnya 1%. Tapi kembali lagi memang tetap itu tadi ya. Satu paket, Ya, satu paket protokol kesehatan. Jadi itu kalau misalnya yang di gerombol kita nggak tahu ya kalau siapa yang nggak berjalan ada 1, 2, 3 bisa ada bergerombol 20 orang jaga jarak, terus yang ternyata yang tanpa gejala ada 3 atau 4 ya walaupun pakai masker ya dan intens selama ngobrol ya otomatis juga bisa
masih bisa tertular. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Wawasan yang menarik. Jangan kapok lah. Ini soalnya banyak sih. Ini sekarang saya masih mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan lagi untuk sesi selanjutnya. Mungkin Nanti bisa tanya di atau mungkin teman-teman sekarang ya di kolom komentar silakan ditulis di kolom komentar kira-kira apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijawab oleh dokter corona langsung. Dokter masalah perkoronaan dijawab oleh dokter corona. Nah itu di channel lain juga ada, hanya di sini di channel DMCL SML ya. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Sekian untuk bincang santai kita masalah permaskeran ini. Sampai jumpa di sesi yang akan datang. Kita akan bahas lebih banyak lagi apa-apa yang terkait dengan menghadapi pandemi ini agar kita selalu safe dan selalu selamat. Teman-teman sekalian, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga Anda, dan sampai jumpa di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Terima kasih Pak Dokter. salam tangguh. Oh iya, boleh Pak Dokter ya. Jadi gini Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya. Sampai jumpa. Sekarang.